Di soal kali ini kita diberikan data untuk berat jeruk dalam kilogram yang dijual oleh seorang pedagang buah selama 45 hari. Pada poin A, kita diminta untuk membuat distribusi frekuensi dengan interval kelas sebagai berikut, yaitu dari 38 sampai 42, 43 sampai 47, 48 sampai 52, dan seterusnya. Dapat kita lihat untuk interval kelas yang pertama, untuk batas bawahnya yaitu 38, dan batas atasnya adalah 42 memiliki selisih 4. Maka untuk interval kelas lainnya akan memiliki selisih antara batas bawah dan batas atasnya adalah sebanyak 4. Kemudian dapat kita lihat untuk interval kelas yang kedua yaitu 43 sampai 47 dengan interval kelas yang pertama, batas bawah interval kelas yang kedua yaitu 43 selisih 1 dengan batas atas interval yang pertama yaitu 42. Maka dari itu untuk interval kelas lainnya juga berlaku yaitu batas bawah interval yang ingin dicari itu selalu selisih 1 dengan batas atas interval kelas sebelumnya. Jadi di sini untuk tabel distribusi frekuensinya untuk interval kelasnya kita miliki 38 sampai 42, kemudian 43 sampai 47, kemudian 48 sampai 52, kemudian 53 sampai 57, kemudian 58 sampai 62, kemudian 63 sampai 67, sampai seterusnya. Kemudian untuk frekuensi, di sini frekuensi yang dimaksudkan adalah banyaknya berat dengan interval 38 sampai 42 pada data berat jeruk yang kita miliki. Dapat kita lihat untuk interval berat 38 sampai 42 pada data yang kita miliki terdapat 1, kemudian untuk interval berat 43 sampai 47 terdapat 5, kemudian untuk 48 sampai 52 terdapat 9, kemudian interval kelas dengan berat 53 sampai 57 ada sebanyak 7, kemudian 58 sampai 62 ada sebanyak 12, dan untuk 63 sampai 67 ada sebanyak 6, sampai seterusnya. Sehingga jika kita teruskan akan kita dapatkan tabel untuk distribusi frekuensi yang kita miliki sebagai berikut. Dapat kita lihat interval kelas untuk berat jeruknya berhenti di interval 78 sampai 82. Mengapa demikian? Karena bila dilanjutkan untuk interval kelas dari 83 sampai 87, tidak terdapat datanya pada berat jeruk yang dijual oleh seorang pedagang buah selama 45 hari. Jadi frekuensinya akan 0. Maka dari itu tidak usah dituliskan di tabel distribusi frekuensinya. Selanjutnya untuk poin B kita akan membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi kumulatif lebih dari. Untuk mencari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari, maka perlu kita ketahui tepi bawah dan tepi atasnya terlebih dahulu, di mana rumus untuk mencari tepi bawah dan tepi atas untuk interval kelas yang dimiliki adalah sebagai berikut. Jadi untuk mencari tepi bawah, batas bawah dari interval kelasnya akan kita kurangi dengan 0,5. Kemudian untuk mencari tepi atasnya, maka batas atas dari interval kelasnya akan kita tambahkan dengan 0,5. Untuk mencari distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, yang akan kita gunakan adalah tepi atas. Sedangkan untuk yang lebih dari, yang akan kita gunakan adalah tepi bawahnya. Untuk mencari distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, digunakan tepi atasnya. Maka dari itu, untuk beratnya akan kita dapatkan untuk interval kelas pertama yaitu 42,5, kemudian yang kedua adalah 47,5, kemudian 52,5, kemudian 57,5, kemudian 62,5, kemudian 67,5, sampai seterusnya. Kemudian di sini untuk mencari frekuensinya, karena namanya frekuensi kumulatif kurang dari, kita akan mencari berat yang kurang dari sama dengan tepi atasnya sebagai berikut. Jadi untuk frekuensi beratnya kurang dari sama dengan 42,5, kita dapatkan frekuensinya sebanyak 1.
Kemudian untuk frekuensi beratnya kurang dari sama dengan 47,5, kita dapatkan yaitu 6 didapatkan dari frekuensi interval kelas pertama ditambah dengan frekuensi interval kelas kedua. Kemudian untuk berat kurang dari sama dengan 52,5, kita dapatkan frekuensinya dengan menjumlahkan frekuensi interval kelas pertama, kedua, dan ketiga. Jadi kita dapatkan yaitu sama dengan 15. Kemudian untuk 57,5 kita dapatkan 15 ditambah 7 yaitu 22. Kemudian untuk kurang dari sama dengan 62,5 kita tambahkan saja 22 dengan 12. Kita dapatkan 24. Kemudian untuk kurang dari sama dengan 67,5 kita dapatkan 24 ditambah 6 yaitu 30. Dan sampai seterusnya. Sehingga kita dapatkan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang darinya sebagai berikut. Selanjutnya, untuk mencari distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, yang digunakan adalah tepi bawah dengan metode pengerjaannya sama seperti mencari distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Berdasarkan rumus, untuk tepi bawahnya, maka akan kita dapatkan yaitu untuk interval kelas yang pertama adalah yaitu 37,5, kemudian interval kelas yang kedua 42,5, kemudian interval kelas yang ketiga 47,5, kemudian interval kelas selanjutnya adalah 52,5, kemudian 57,5, kemudian 62,5 sampai seterusnya. Kemudian untuk mencari frekuensinya, karena ini adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, maka kita akan mencari frekuensi untuk beratnya lebih dari sama dengan tepi bawah yang kita dapatkan. Maka dari itu, untuk tepi bawahnya, untuk frekuensi lebih dari sama dengan 37,5, kita dapatkan frekuensinya adalah sebanyak 45, yaitu banyaknya berat jeruk yang lebih dari sama dengan 37,5 kg dengan menjumlahkan seluruh frekuensi dari tabel distribusi frekuensi yang kita dapatkan. Kemudian untuk berat lebih dari sama dengan 42,5, frekuensinya adalah kita menjumlahkan untuk frekuensi dari interval kelas yang kedua sampai ke paling bawah. Jadi kita dapatkan frekuensinya yaitu 44. Atau untuk lebih mudahnya, untuk mencari frekuensi beratnya lebih dari sama dengan 47,5, kita tinggal mengurangi total frekuensi dari distribusi frekuensi yang kita dapatkan, yaitu totalnya 45, dikurangi frekuensi interval kelas yang pertama, ditambah frekuensi interval kelas yang kedua, yaitu 1 ditambah 5. Maka 45 dikurang 6, yaitu sama dengan 39. Kemudian untuk lebih dari sama dengan 52,5, kita dapatkan frekuensinya adalah 45 dikurang 1 ditambah 5 ditambah 9, yaitu 30. Kemudian untuk 57,5, kita dapatkan frekuensinya adalah 23. Kemudian untuk lebih dari sama dengan 62,5, kita dapatkan frekuensinya adalah 11. Sampai seterusnya. Jadi kita dapatkan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih darinya adalah sebagai berikut. Untuk menggambar kurva Ogive positif, maka kita akan menggunakan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, dan kita gambarkan ke dalam bentuk diagram Cartesius. Di sini telah kita gambarkan diagram Cartesius untuk beberapa data pada tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Di sini untuk sumbu X-nya itu menandakan berat jeruk, dan sumbu Y-nya itu menandakan frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi akan kita dapatkan gambar Ogive positifnya kurang lebih seperti berikut. Dan bila kita gambarkan secara penuh untuk semua tabel pada distribusi frekuensi kumulatif kurang darinya, maka akan kita dapatkan gambar Ogive positifnya sebagai berikut. Selanjutnya, sekarang kita akan mencari kurva atau gambar untuk Ogive negatif. Kita akan menggunakan tabel untuk distribusi frekuensi kumulatif lebih dari untuk mencari gambar Ogive negatif.
Langsung saja kita ambil beberapa data untuk berat jeruk dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Kemudian kita taruh di diagram Cartesius sebagai berikut. Di mana di sini sumbu X-nya adalah data berat jeruknya dan sumbu Y-nya adalah data frekuensi lebih darinya. Sehingga akan kita dapatkan gambar kurvanya kurang lebih yaitu sebagai berikut untuk ogive negatifnya. Dan bila kita buat secara lengkap, akan kita dapatkan gambar ogive negatifnya sebagai berikut. Selanjutnya kita akan mencari tabel distribusi relatif. Untuk itu kita akan menggunakan tabel untuk distribusi frekuensi yang kita dapatkan. Jadi pertama-tama kita cari dulu jumlah frekuensinya, yang mana kita ketahui jumlahnya adalah 45. Selanjutnya sekarang kita akan mencari frekuensi relatifnya, di mana frekuensi relatif berisi yaitu perbandingan desimal dan persenannya. Untuk perbandingan kita akan membagi nilai frekuensi untuk setiap interval kelas dengan jumlah frekuensinya. Jadi contoh untuk interval kelas yang pertama, frekuensinya 1, maka perbandingannya 1:45. Kemudian untuk interval kelas yang kedua, 5:45. Kemudian untuk interval kelas yang ketiga, 9:45 sampai seterusnya. Kemudian untuk desimal, kita akan mencari desimal dari perbandingannya. Untuk 1/45 desimalnya adalah 0,02. Kemudian untuk 5/45 desimalnya adalah 0,11. Kemudian untuk 9/45 desimalnya adalah 0,2. Untuk desimal kita akan batasi untuk 2 digit di belakang koma saja. Kemudian untuk persenannya kita akan mengalihkan desimal yang kita dapatkan dengan 100%. Sehingga kita dapatkan untuk 0,02 persenannya adalah 2%. Kemudian untuk 0,11 persenannya adalah 11%. Kemudian untuk 0,2 persennya adalah 20%. Kemudian sampai seterusnya. Sehingga akan kita dapatkan data tabel distribusi relatif lengkapnya akan sebagai berikut. Sehingga kita dapatkan tabel distribusi relatif dari data yang kita miliki adalah sebagai berikut. Sekian dulu untuk pembahasan soal kali ini. Sampai ketemu di pembahasan soal selanjutnya.